Kementerian Agama itu adalah kapal besar. Kapal yang sangat besar yang bisa berbahaya manakala kita tidak menyadari kebesaran itu. Tuhan itu ingin sekali menyentuh hambanya. Jadi Tuhan sangat rindu kepada hambanya. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mampu menyentuh langsung dengan tangannya? Ketemu dengan tukang becak, ketemu dengan tukang kemis, ketemu dengan preman, ketemu dengan siapa? Maka ketika saya menjadi seorang pemimpin, sudah lengkap dalam diri saya, karena saya pernah ketemu dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 4G dimanapun Anda berada dan seluruh penonton yang ada di studio 4G, ada 1345 orang nih di sini. Anggap saja begitu. Baik, kali ini beda daripada podcast sebelumnya karena podcast sebelumnya ada host yang suka berseliweran di mana-mana, terutama di channel 4G. Kali ini saya menggantikan host yang biasa tayang nih. Perkenalan dulu karena ini pertama kalinya saya nge-host, jadi kita kenalan dulu. Nama saya Eka Hukamah Sulistiwati. Biasa anak-anak saya di MTS memanggil saya sebagai Miss Sulis karena saya di sini ngajar bahasa Inggris di MTS Negeri 4 Kebumen. Baik, pada kesempatan kali ini saya punya bintang tamu yang luar biasa sekali, yang keren sekali karena beliau adalah orang nomor wahid di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Kira-kira siapakah beliau? Jadi sebelum saya kedatangan beliau, di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa, beliau hadir di MTS Negeri 4 Kebumen dalam acara Bintek Implementasi Kurikulum Merdeka. Beliau itu ada salah satu artikel yang menarik dan saya setuju sekali dengan artikel tersebut. Di situ disampaikan bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang semedulur. Saya setuju sekali karena beliau itu sahabatnya tidak hanya dari jajaran petinggi-petinggi negara, tidak hanya itu, tapi dari semua kalangan. Sahabat-sahabat beliau ada dari tukang mendoan, ada dari banyak sekali dari semua kalangan. Kerennya beliau itu begitu. Luar biasa sekali. Langsung saja, saya tidak akan panjang lebar. Saya punya bintang tamu yang spesial sekali, luar biasa sekali, dan terima kasih. Saya senang sekali atas kehadiran beliau. Tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah Bapak Haji Ibnu Asaduddin SAG MPD. Selamat datang, Sugeng Rawuh Pak Ibnu. Oke. Sehat Pak Ibnu? Alhamdulillah. Baik, kali ini saya minta waktunya Pak Ibnu sebentar. Kita ngobrol panjang lebar tentang, tapi tiga pertanyaan. Saya yakin 3 pertanyaan saja nanti akan melebar kemana-mana. Apaan tuh? Pertanyaan yang pertama Pak Ibnu. Pak Ibnu nih menjabat di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Itu tahun berapa sih Pak Ibnu? Januari 2022. Januari 2000. Setahun berarti kita. Januari 2022. Saya masih punya fotonya pemirsa. Saya masih punya fotonya. Beliau pertama dilantik hari apa Pak Ibnu? Dilantik hari Jumat di Semarang. Terus ke hari Jumatnya dilantik, kemudian di Semarang, terus ke Kebumennya serah terima itu hari Selasa. Hari Selasa. Tanggal 10. Saya ingat malam hari apa ya Pak Ibnu? Malam Kamis. Malam Kamisnya itu datang ke sini jam 12, itu saya dapat foto di grup. Itu saya dapat foto. Ya? Saya ingat betul. Jadi langsung ke sini loh sahabat 4G. Luar biasa. Keren banget. Saya masih ada fotonya, tapi kebetulan fotonya tanggal ada di 12 kalau nggak salah, atau 12 Januari. Kemudian foto ketika di sini ada banjir itu masih ada, saya masih nyimpan Pak Ibnu. Tidak banjir ya? Iya betul, itu masih ada. Makanya saya penasaran nih, saya di rumah saya yakin juga penasaran sekali ini. Kira-kira Pak Ibnu sampai sekarang udah kerasan belum di Kebumen? Kerasan ya? Ini pertanyaan sulit nih ya. Oke sahabat 4G dan dimanapun berada serta para pemirsa baik Facebook maupun TikTok
dimanapun berada, sekali lagi Kementerian Agama itu adalah kapal besar. Kapal yang sangat besar yang bisa berbahaya manakala kita tidak menyadari kebesaran itu. Betul. Tentu di kapal besar itu banyak sekali perbedaan, baik perbedaan pola pikir, itu pasti, perbedaan faham, perbedaan kepercayaan, perbedaan organisasi. Maka ketika kita memimpin sebuah organisasi besar itu harus kuat semuanya. Maka 3 komitmen itu Mbak Sulis. Komitmen yang pertama adalah kebersamaan. Tidak mungkin kemudian Kementerian Agama bisa mewujudkan prestasi, tidak bisa mengamankan negara ini, dan ketika Kementerian Agama tidak bisa membuat nyaman penduduk, maka Indonesia tidak akan mungkin bisa membangun. Maka kehadiran Kementerian Agama di negara itu sangat penting, bagaimana agar menenangkan masyarakatnya di dalam menjalankan keagamaan sehari untuk mengisi pembangunan. Maka diperlukan namanya komitmen kebersamaan. Jadi tidak boleh karena kita kepala dekatnya hanya dengan kepala saja. Betul. Dengan semua. Tidak boleh kemudian dari karena kita gitu ya, orang Kementerian Agama hanya dekat dengan orang Kementerian Agama saja, tidak. Kementerian Agama harus hadir di tengah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu banyak yang ruwet, banyak yang membutuhkan. Kerutan dan kebutuhan masyarakat itu dijawab. Coba sekarang yang sedang ramai itu terkait dengan biaya ibadah haji naik. Iya, masyarakat itu tidak mau tahu Mbak Sulis itu pegawai mana, guru apa. Yang penting Mbak Sulis itu adalah Kemenang. Maka paling tidak Mbak Sulis oleh masyarakat dianggap tahu tentang biaya haji. Nggak boleh Mbak Sulis kemudian ngomong saya bukan ngurusi haji. Tetapi saya enggak. Nah, Kementerian Agama harus hadir. Maka itu harus bisa hanya dilakukan melalui komitmen kebersamaan. Nah ini Pak, mohon maaf saya potong. Ini berbicara tentang Kementerian Agama nih Pak. Bapak itu pemegang kendali di situ. Pertanyaan saya melihat dari penelusuran yang saya lakukan beberapa sosial media, entah itu Facebook, entah itu YouTube, entah itu IG, banyak sekali. Ya, itu Bapak itu ada di mana-mana gitu loh. Setiap acara ada. Yang dicari apa sih Pak? Oh, satu, bahwa Tuhan itu ingin sekali menyentuh hambanya. Jadi Tuhan sangat rindu kepada hambanya. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mampu menyentuh langsung dengan tangannya? Enggak. Kita masih teringat saat Nabi Musa alaihissalam ingin mengetahui siapa Tuhannya. Kemudian Tuhannya menampilkan wujudnya hanya 0,0 sekian. Nabi Musa terus geletak, semaput. Artinya Tuhan itu tidak bisa langsung menyentuh hambanya melalui tangannya langsung. Maka dia tentu membutuhkan tangan-tangannya melalui orang-orangnya. Apakah melalui kepala, apa melalui guru, sesuai dengan budaya masing-masing, apa melalui pengawas. Saya salah satunya mungkin tangannya loh ya. Iya. Bisa jadi ya. Maka ketika siswa contohnya, siswa membutuhkan sentuhan dari Tuhannya tentang bahasa Inggris, berarti lewat siapa? Tangannya Mbak Sulis. Begitu pula saya. Maka kenapa saya bisa berada di mana-mana, karena saya menyadari betul bahwa umat yang ada di Kebumen itu atau dimanapun berada itu adalah hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan itu tentu rindu kepada Tuhannya. Bukan berarti saya baik, bukan ya. Tapi saya sebagai orang Kementerian Agama, terutama sebagai kepala kantor, tentu punya kewajiban. Bagaimana agar warga Kebumen itu terlalu kanan tidak, kanan itu berarti terlalu keras tidak, terlalu kiri juga tidak, terlalu demokratis juga tidak. Tetapi Kementerian Agama itu harus hadir menengahkan umat. Jangan sampai kemudian umat yang ada di Kebumen mendapatkan pembelajaran tentang keagamaan, tentang apa saja dari orang yang tidak benar. Keren banget Pak ini. Kanan, itu terlalu kanan, itu terlalu keras. Atau jangan-jangan ngomong begini, enggak, sholat enggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sekalian menjadi orang baik. Kiri,
Kiri. Maka tugas saya selaku kepala kantor Kementerian Agama, hitam di atas putih berdasarkan SK itu mengetengahkan. Keras jangan kekerasan, kiri jangan kekirian, agar tengah, namanya moderat. Maka ketika warga Kebumen sudah moderat, maka dia akan bisa kita ajak untuk membangun Kebumen. Pada khususnya di Bupati Arief Sugianto itu kan mewujudkan Kebumen yang semarak. Maka Tuhan itu pengen menyentuh dan memesraan dengan umatnya melalui tangannya. Tetapi dia tidak mampu tetapi hambanya yang tidak mampu, maka memerlukan tangan-tangan orang lain. Kita lah itu. Maka kenapa saya bisa di mana-mana? Karena saya sedang melaksanakan bagaimana saya agar bisa menjadi tangan-tangan Tuhan untuk bisa menyentuh umatnya dari ujung Ponorogo. Kalibangka gitu ya Pak. Kalibangka. Besok ke Kalibangka. Saya rumahnya Kalibangka. Di Kecamatannya ya. Oke. Nah, jadi tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Kenapa? Karena kita sedang mempraktekkan itu. Karena kita punya tanggung jawab. Jangan sampai warga Kebumen itu terlalu kanan atau terlalu kiri. Baik Pak, nyambung nih. Sahabat 4G dimanapun Anda berada, tadi di awal itu sudah saya sampaikan bahwa saya punya buktinya di jam 12 malam beliau hadir padahal baru banget dilantik. Satu hari. Satu hari dilantik itu jam 12 malam itu saya dapat foto di grup sudah hadir di Rowokele di MTS Negeri 4. Itu luar biasa sekali. Dan itu saya penasaran. Bapak ketika orang sedang tertidur, saya tertidur, Pak Kepala sedang tertidur, semua orang tertidur. Bapak kok ada di tengah-tengah orang yang sedang tertidur begitu? Rahasianya apa sih Pak? Kok nggak bisa tidur? Jadi yang pertama harus mengenali diri, siapa kita. Begitu saya diangkat menjadi kepala kantor, maka posisi saya adalah ayahnya semua ASN yang ada di Kemenang. Walaupun saya masih Ayah muda, saya Pak. termasuk. Maka ketika saya tahu bahwa posisi saya sebagai ayah, maka harus memastikan apakah jam-jam tertentu anak-anak saya masih pada berkeliaran. Masya Allah. Apakah jam-jam tertentu anak saya masih pada kelaparan. Maka tidak mungkin seorang ayah itu tidur gasik sebelum anaknya tidur. Dipastikan dulu. Pastikan dulu. Masya Allah. Melalui apa? Ada grup WA. Coba dilihat itu di grup WA masih ada yang melek nggak tuh? Kalau masih ada yang melek, maka jangan usahakan tidur. Nanti saya masuk grupnya Bapak ya Pak? Bisa, kan ada grup MTS, ada grup Kemenak. Dan yang paling aktif itu kayak Buwur, kayak Pak Mahmudin, kayak Pak Mufid aktif tuh. Nah, ketika jam 12 saya coba menyapa di grup itu masih ada yang melek, maka pastikan jangan tidur. Itu melalui online. Kemudian di pojok yang tidak punya wifi, tidak punya kuota, tentu perlu disapa. Nah, kenapa dulu pada saat saya datang ke Kebumen hari Selasa, kemudian hari Rabu saya keliling ingin memastikan di lapangan itu, yang pertama apakah para pemimpin itu betul-betul memahami tupoksinya. Contoh yang paling gampang, kenapa jam 12 saya keliling? Satpam. Ke MTS Negeri 4, kemudian ke MTS Negeri 6. Keman 4. Dan saya tidak tahu itu lokasinya di mana, saya sekedar jalan saja pakai Google Map tuh. Oh gitu? Itu serius? Belum tahu kan belum tahu Kebumen. Oh iya betul, baru dilantik 1 hari pemirsa. Ya. Nah, jadi saya pakai Google Map saja, keliling cek, di situ MTS 4. Saya mampir, saya juga nggak tahu kepalanya siapa. Yang saya tanyakan pertama, kepalanya ngebel nggak kalau malam? Ngebel nggak kalau malam? Ngebel. Oh ngebel. Ngecek nggak kalau malam? Oh gitu. Nah kalau kepalanya ngebel berarti dia sudah tanda memiliki rasa handar beni. Tapi kadang nginep Pak Kepala kami. Nah kalau nginep karena terpaksa ya. Tapi paling tidak ada beberapa strategi, bisa nginep, bisa ngebel dan sebagainya. Dan saya keliling bukan hanya ke madrasah saja, tapi ke KUA. Gitu. Karena di KUA itu ada buku nikah. Yang buku nikah itu dijaga. Kalau tidak dijaga, dia dicuri orang, kemudian dijual. Saya cek juga bendera, apakah jam-jam 17 itu kan ada aturan main, bendera itu naik jam 7, turun jam 18. Nah, ternyata sampai 12 malam, bahkan 10 tahun, bendera masih terpasang. Kemudian kita cek yang jaga, apakah dia betul-betul jaga atau tidak. Kita cek juga kesejahteraan. Nah itulah dalam rangka untuk menyentuh itu. Maka saya ada di mana-mana dan bisa kapanpun, karena dalam rangka apa? Saya harus mengenali diri saya, karena saya adalah kepala kantor, ayahnya mereka. Maka ketika saya tahu posisi saya, maka saya akan bisa membawa diri. Ketika saya bisa membawa diri, maka pasti akan bisa menempatkan diri
Posisi saya sebagai apa? Luar biasa Pertanyaan sekali. tidak sakit kenapa? Kan ada orang pasti sakit lah 24 jam keliling. Semua permasalahan, semua pekerjaan akan menjadi beban manakala dia tidak dengan hati. Betul. Tetapi semua pekerjaan sulit apapun ketika kita berpegang kepada hati, maka akan mudah. Itu yang pertama. Rumusnya itu ya. Lakukan semua kegiatan dengan cinta dan dengan hati. Yang kedua, ini yang paling pasti, bahwa Tuhan akan melimpahkan, akan mengabulkan doa, perjuangan, dan prihatin kita. Maka yang kita lakukan itu kan sebetulnya langsan itu, lihatnya pada turun yang urung turun. Iya betul. Kenapa? Karena ada tujuan utama. Apa itu? Ridho Tuhan. Ketika sudah ridho Tuhan, maka keberkahan hidup kita akan jalan. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa, perjuangan, dan prihatin kami. Luar biasa sekali Pak Ibnu. Pak Ibnu terakhir nih. Harapan Pak Ibnu kepada kami yang ada di lapangan nih, apa saja nih untuk kami yang ada di lapangan? Yang pertama tentu bahwa Kementerian Agama itu sangat dibutuhkan di negara ini. Negara tidak akan mungkin bisa membangun manakala umatnya tidak kompak. Kompak dari kepercayaan, kompak dari budaya, kompak dari keagamaan. Maka Kementerian Agama harus hadir tadi. Bagaimana agar orang-orang Kementerian Agama mengarahkan masyarakat, membawa masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk jangan terlalu keras ke kanan atau terlalu lebih ke kiri. Tapi kita harus moderat. Kita harus mengedukasi masyarakat untuk berpikir moderat, tengah. Ketika sudah menjadi jati diri kita, maka kita akan menghargai perbedaan itu. Ketika ini sudah ada di Indonesia, khususnya di Kebumen, maka insya Allah Kebumen akan bisa membangun. Kenapa Kebumen bisa membangun? Di antaranya adalah ada kehadiran orang-orang Kementerian Agama. Maka Bapak Ibu sekalian, ASN Kementerian Agama harus hadir di berbagai posisi dan di berbagai tempat. Ketika ada orang bertanya tentang haji, nggak boleh menjawab, itu bukan tugas saya. Termasuk saya juga bisa Termasuk jawab. guru harus menjawab. Maka harus satu komando itu. Jangan ngomong Saya nggak tahu saya gitu. guru, nggak tahu. Saya nggak tahu nggak apa-apa. boleh. Nggak boleh. Baik. Harus Nanti hadir. saya baca lagi. Maka orang Kementerian Agama literasinya itu harus. Harus. Oh, Baik. itu nggak boleh diam berpangku tangan. Siap. Baik Pak Ibnu, terima kasih sekali. 3 pertanyaan, saya pikir masih kurang. Saya masih banyak banget pertanyaan, tapi saya sudahi dulu. Tetapi saya punya games nih Pak Ibnu. Kapan lagi main sama Pak Ibnu? Saya ada games. Yang pertama Oke. adalah truth or dare. Oke. Pak Ibnu mau milih truth dulu atau dare dulu? Saya bisa jadi dua-duanya ya. Jadi itu saya bisa jadi apa saja. Siap. Tergantung ketika saya pingin pasukan saya bergerak dengan cepat, maka saya ambil yang tantangan. Tantangan dulu. Baik, saya punya satu pertanyaan dare. Ceritakan sebuah rahasia yang belum pernah diceritakan kepada siapapun. Ini perdana di channel MTSN 4 Kebumen. Aduh, TV. ini rahasia sukses ini ya. Yang Jadi belum saya pernah. belum pernah cerita ke siapapun. Baik. Jadi saya itu anak pertama dulu. Adik saya 8. Dan bapak saya PNS, gajinya nggak seberapa. Dan saya harus memikirkan adik-adik saya. Sementara saya belum bisa apa-apa waktu itu. Maka saya begitu tamat SMA bermodalkan gini, pastikan kamu jangan pulang ke rumah sebelum jam 21 malam. Bayangkan, sebelum jam 21 malam aja Bali mari rumah. Lah kemana? Terserah kemana pun. Maka kita paksa 1 hari, 2 hari, 3 hari, disitulah kita berinteraksi. Berinteraksi dengan siapapun, dengan kiai. Jalan aja di alun-alun, nanti ketemu dengan kiai. Jalan lagi di alun-alun ketemu dengan pengusaha. Jalan lagi di mana. Pokoknya jangan sampai jam 21 malam pulang ke rumah. Dalam beberapa tahun itulah saya ketemu dengan berbagai tokoh, berbagai karakter. Itu di usia berapa Pak Ibnu? Tamat SMA. Wow. Jadi tamat SMA itu sebelum jam 9 malam saya nggak pulang ke rumah. Ketemu dengan tukang becak, ketemu dengan tukang kemis, ketemu dengan preman, ketemu dengan siapa. Maka ketika saya menjadi seorang pemimpin, sudah lengkap dalam diri saya, karena saya pernah ketemu dengan siapapun. Maka begitu jam 21 malam baru pulang ke rumah. Begitu sudah mulai bekerja, maka saya praktekkan semua apa yang ada dalam teori-teori setelah tamat SMA tadi.
ketemu dengan pengusaha taksi, saya jadi pengusaha taksi, ketemu dengan tukang becak, saya bisa jadi tukang becak, bisa jadi semua, maka saya bisa masuk dimanapun. Maka itulah jati diri seorang manusia yang dia akan bisa kuat bertahan dimanapun, manakala dia sudah bisa menjadi apa. Nah, ini rahasia tapi loh ya. Ini rahasia. Tapi khawatirnya nanti disalahgunakan untuk banyak rumah. Ini rahasia dan belum pernah disampaikan dimanapun. Baru pertama ini. Baik, sekarang kita ke truth ya Pak. Oke. Truthnya adalah, dan harus jawab jujur ya Pak Ibnu. Oke, Pak. Gaji pertama Bapak bekerja berapa Pak Ibnu? Ini jujur karakter atau jujur kenyataan, jadi beda ya. Kenyataan aja Pak Ibnu. Nah, kalau gampang kalau itu, kalau jujur karakter itu harus lama. Gaji pertama saya golongan 2A, jadi tamat PGA 91, saya diangkat pegawai negeri 93. Gaji pertama 78.000 dan itu untuk ibu saya. 78.000. Tahun 93. Tapi ya besar di tahun 90. Iyalah. Oke. Dan itu untuk ibu saya. Jujur ya Pak Ibnu. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita fast choice. Tadi udah truth or dare. Okay. Sekarang kita ke fast choice. Harus pilih, nanti ada 2 pilihan, pilihannya cepat. Kalau misal tidak bisa memilih salah satu, dipasin aja nggak apa-apa. Banyumas atau Kebumen? Ini harus milih. Pilihan sulit ya. Karena sebetulnya tempat lahir saya Banyumas, jiwa saya di Banyumas, tapi cinta saya sudah di Kebumen. Jadi untuk kali ini saya nggak bisa milih. Oke, baik. Sepatu Keds atau pantofel? Keds saya. Pop atau dangdut? Pop. Kantor atau lapangan? Lapangan. K13 atau kurikulum merdeka? Merdeka dong. Sepak bola atau badminton? Badminton. Gunung atau mall? Gunung. Gunung atau pantai? Gunung. Mie ayam atau bakso? Mie ayam saya. Kopi atau teh? Kopi pahit. Kopi pahit. Itu tadi, terima kasih sekali, luar biasa. Aduh, oke. Pilihannya sebenarnya saya buat ini itu saya sudah gambarin seorang Pak Ibnu seperti apa. Jadi saya pilihannya pilihan-pilihan yang keras, mudah, enggak keras ini Pak Ibnu. Baik, waktunya sudah enggak kerasa. Padahal saya banyak sekali bahkan pertanyaan truth or dare, tadinya saya sudah menyiapkan lebih dari 1, tapi saya takut menggali lebih dalam. Nanti pemirsa di rumah penasaran, takutnya nanti nggak ada episode kedua ya? Nggak ada part 2-nya. Nanti ini part 1-nya. Besok ada part 2-nya. Nanti mungkin dengan saya atau dengan host yang lain. Itu ya Pak Ibnu. Senang sekali saya kerawuhan beliau Pak Ibnu, orang nomor wahid di jajaran Kementerian Agama, nomor 1 pokoknya. Saya mengidolakan sekali Pak Ibnu. Dan yang mengidolakan itu tidak hanya saya, tapi seluruh Bapak Ibu guru dari semua kalangan. Luar biasa Pak Ibnu. Saya sampai speechless, sampai kehilangan kata-kata. Thank you for watching. Terima kasih semuanya. Salam 4G. 4G. Golden generation, good generation. MTS Negeri 4 Kebumen. Mantap bro. Mandiri, berprestasi, berakhlak mulia. Luar MTS biasa. 4 Kebumen, I love you. Thank you so much for Masih watching. sampai ketemu lagi di part kedua dengan edisi yang berbeda. Iya, nanti tantangannya lebih itu lagi. Oke, siap. Thank you for watching. Terima kasih sekali. Oke, saya akan menyapa ya. Boleh. Oh iya, terakhir nih kata-kata untuk hari ini Pak Ibnu. Bapak Ibu sekalian, setiap orang punya kewajiban. Pasti itu. Dan ketika kewajiban itu menjadi belenggu ini saya harus, itu terbelenggu. Maka kewajiban itu akan ternoda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kewajiban sudah melekat pada diri kita, maka itu sudah menjadi keseharian kita. Tapi kalau kewajiban itu memaksa kita, kewajiban itu membuat kita terbelenggu, maka kewajiban itu sudah ternoda. Maka jangan sampai merasa bahwa kewajiban itu adalah belenggu kehidupan kita, tetapi kewajiban itu adalah sebuah keseharian kita. Itu Kementerian Agama menyapa kepada pertama
Ibu Muriani pengawas kita, Pak Mufid pengawas kita, kemudian Pak Fauzi Mahmudin Kepala MTs Negeri 4, Fauzi Maksum, terus Pak Kumijan, kepada para kepala KUA, para penyuluh dan keluarga besar Kementerian Agama dari Bonorowo, Sadang, Pak Durso, kemudian Karang Tanjung dan lain sebagainya. Kementerian Agama sekali lagi menyapa tidak kenal jam dan tidak kenal waktu, kapanpun akan bisa diikuti melalui Mainnya alam Kalibangang Facebook. ya Pak Ibnu? Insya Allah kita Gunung sekali. jadwalkan. Tapi jalannya udah hot mix. Oke. Iya. Thank you so much for watching. I'm so sorry if you got some mistakes from me. Oke. Maaf sekali apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pak Ibnu mohon maaf lahir dan Oke. batin. Ini ngungkap rahasia saya ini, belum pernah ngomong ke siapapun tadi. Ini nanti jadi trending, bolehlah. Terima kasih sekali untuk sahabat 4G dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali sudah melihat dan menyaksikan obrolan-obrolan yang sangat luar biasa sekali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.